Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam kebajikan, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vela Serili Atakirana. Saya absen 10 dari kelompok Ensiklopedia Britannica sebagai pembicara. Nama saya Azharina Hofafa Saketi sebagai pembuat teks. Nama saya Naila Andifaratul Azhara sebagai editor dan kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ayuni. Disclaimer dulu ya Bu Tari, sesuai dengan teks yang sudah diberikan oleh pembuat teks kami yaitu Azharin. Setelah saya analisa ternyata topik yang Azharin ambil adalah topik dampak penggunaan gadget atau media sosial secara umum dan keseluruhan. Jadi tidak mengambil hanya suatu tema teman-teman kita yang lain. Nah, jadi pertama-tama saya akan menyebutkan dampak positifnya dulu ya Bu. Nah, jadi yang pertama itu ada menjaga komunikasi. Nah, kalau kita mempunyai saudara atau teman yang jauh dari kita ya, misal kayak beda pulau seperti itu, kita dengan mudahnya menjaga komunikasi. Biasanya menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, iMessenger atau dan lain-lain ya. Nah, itu adalah salah satu dari dampak positif media sosial. Selanjutnya adalah memperoleh informasi. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang namanya AI ya, AI seperti ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi AI seperti itu mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Jadi kita tinggal mengetik, lalu informasi yang baru saja kita ketik yang kita ingin dapatkan langsung secara instan diperoleh dari AI tersebut. Nah, selanjutnya dampak yang ketiga adalah sebagai sarana ekspresi diri ya. Nah, jadi di media sosial itu kita bisa berekspresi sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi media sosial bisa banget nih menjadi wadah buat kita buat berekspresi sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan hak yang kita punya ya. Nah, selanjutnya dampak yang keempat ada sebagai sarana hiburan. Nah, di zaman ini, di zaman yang sangat modern ini, khususnya di tahun 2025, kita mempunyai banyak sekali platform media sosial untuk hiburan seperti contohnya seperti TikTok ya. Kita semua pasti sudah tahu kan platform TikTok itu seperti apa. Banyak sekali video-video lucu maupun informasi ya, walaupun tak semua informasi itu benar ya. Selanjutnya ada seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, bisa banget nih kalau kita lagi bosen atau lagi sedih, kita bisa cari hiburan di media sosial. Jadi kita kayak, wow, langsung happy lagi, moodnya jadi naik. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah sebagai pembantu pembelajaran maupun pekerjaan. Nah, contohnya seperti Google tadi ya, Google AI tadi. Selain bisa membantu pembelajaran, bisa juga loh, bisa banget buat membantu pekerjaan. Nah, contohnya seperti penggunaan AI maupun perambat bagi pekerjaan maupun pembelajaran kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti ketika di pekerjaan ya, kita perlu melakukan sebuah perhitungan, maka kita bisa banget menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membuatkan perhitungan tersebut. Jadi kita tinggal masukkan angka, masukkan kata-kata, masukkan keyword, masukkan prompt ke ChatGPT, lalu ChatGPT akan memproses keinginan kita dan secara instan semuanya akan terjabarkan secara rinci ya. Memang AI itu sangat canggih ya teman-teman. Ya Bu Guru ya. AI itu memang sangat canggih, apalagi zaman sudah modern seperti ini, sudah maju. Makanya AI sudah diperbarui, sudah di-upgrade dengan model yang lebih baik dan hasil juga yang membaik. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bu, dampak positifnya sangat banyak dan sangat berguna bukan media sosial untuk zaman yang modern ini, untuk tahun yang sudah maju ini. Nah, oke, saya akan memberitahu Bu Tari tentang dampak negatif yang sudah kita pilih ya. Jadi saya akan menyebutkan 5 dampak negatif dari penggunaan media sosial. Jadi yang pertama ada kecanduan nih. Jika kita menggunakan gadget secara terus-menerus, otomatis kita bakal kecanduan ya. Jadi kecanduan itu adalah
sesuatu secara berlebihan karena ya tidak terkontrol aktivitas kita terhadap media sosial itu. Ketika kita kecanduan, kita jadi pertama kesehatan fisik bisa terganggu, dan yang terakhir kita jadi kurang berinteraksi sama orang-orang, terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita jadi antisosial gitu Bu, ngeri ya. Nah, kesehatan fisik antara lain seperti kurangnya tidur, pola makan terganggu, pola tidur terganggu, tubuh jadi kekurangan gizi dan lainnya. Oke, kedua adalah konsumtif. Nah, jadi Bu Tari, konsumtif adalah perilaku boros ya, seperti contohnya nih kalau di media sosial, ketika kita membuka suatu platform jual beli seperti Shopee ya contohnya, kita ketika melihat diskon langsung tergiur kan, murah sekali nih, kita langsung check out. Padahal kita nggak tahu itu nih barang itu adalah perilaku yang harus banget dihentikan. Kebanyakan sih cewek-cewek Indonesia ya khususnya ya, banyak sekali yang masih berperilaku konsumtif. Karena ya gitu, kita melihat barang lucu di suatu platform jual beli ala. Nah, jadi seperti itu tuh dampak konsumtif ya, perilaku konsumtif itu sebenarnya nggak bagus banget, harus banget dihindari. Nah, jadi Bu, untuk dampak negatif yang terakhir ada berita bohong ya. Nah, sering kali kita melihat berita-berita di media sosial, paling banyak sih di TikTok ya, di Twitter, di Instagram, dan di media sosial, dan beberapa platform media sosial lainnya. Nah, tapi dengan beredarnya berita-berita tersebut, kita kan nggak tahu ya, apakah berita itu asli atau enggak. Nah, makanya kita tuh harus berhati-hati. Banyak loh orang yang termakan oleh berita bohong. Masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang kerap termakan berita bohong yang tentu saja sangat dibuat-buat. Nah, jadi itu Bu, dampak negatif dari penggunaan media sosial. Jadi ada dampak negatif dan ada juga dampak positif, seimbang ya Bu. Jadi penggunaan media sosial itu jika terlalu berlebihan tidak baik. Nah, makanya kita menggunakan gadget seperlunya saja, benar-benar sebutuhnya saja. Jika tidak diperlukan dan tidak berhati-hati, kita akan termakan, kita akan masuk terjerumus ke dalam bahayanya media sosial. Jadi kesimpulan pada pembahasan materi kali ini adalah kita harus menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, atau media sosial ya, sama saja gadget dengan media sosial. Kita harus menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, sebutuhnya, dan harus tetap berhati-hati jika memakai media sosial, karena jika kita salah langkah dalam penggunaan media sosial, maka kita bisa saja terjerumus dalam bahayanya media sosial, karena dampaknya sangat luar biasa bahaya ya Bu. Nah, mungkin segitu saja video pembahasan materi tentang media sosial bersama kelompok Ensiklopedia Britannica. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.